Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Muslam MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Wali 9 Semarang. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya yang ditugaskan oleh beliau, yaitu membuat makalah tentang fasilitas belajar atau pembelajaran teknologi pendidikan dan penerapannya pada pendidikan agama Islam. Baik, langsung saja kita bahas dari bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang. Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan serta memperlancar pelaksanaan suatu usaha tertentu. Dalam pendidikan, fasilitas belajar merupakan sarana dan prasarana yang tersedia untuk membantu dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Peningkatan mutu pendidikan salah satunya mencakup ketersediaan fasilitas pendidikan yang dimiliki. Fasilitas belajar menyangkut ketersediaan hal-hal yang dapat memberikan kemudahan bagi perolehan pengalaman belajar yang efektif dan efisien. Fasilitas belajar yang memadai disertai pemanfaatan dan pengolahan serta optimal yang sesuai dengan kebutuhan akan mendukung kegiatan belajar dan mengajar. Untuk itu, fasilitas belajar yang lengkap dan memadai merupakan indikasi atau syarat untuk membuat sekolah menjadi efektif, untuk meningkatkan dan membantu dalam hasil belajar siswa. Banyak yang diharapkan dari alat-alat teknologi pendidikan untuk membantu mengatasi berbagai masalah pendidikan. Salah satu alternatifnya adalah dengan menerapkan teknologi pembelajaran, yaitu dengan mendayagunakan sumber-sumber belajar atau learning resources yang dirancang, dimanfaatkan, dan dikelola untuk tujuan pembelajaran. Dengan demikian, aplikasi praktis teknologi pembelajaran dalam pemecahan masalah belajar mempunyai bentuk konkret. Dengan adanya sumber belajar yang memfasilitasi peserta didik untuk belajar. Dalam konteks teknologi pembelajaran pendidikan agama Islam, juga memerlukan komponen sistem pembelajaran yang perlu dirancang lebih dahulu dalam proses desain atau pemilihan pemanfaatan dan dikombinasikan menjadi sistem pembelajaran yang lengkap untuk mewujudkan terlaksananya proses belajar yang bertujuan dan terkontrol. Baik, kita masuk ke bab 2, yaitu pembahasan. Pengertian fasilitas belajar dan teknologi pendidikan. Fasilitas adalah hal-hal yang berguna atau bermanfaat yang berfungsi untuk mempermudah suatu kegiatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa fasilitas adalah sesuatu yang dapat membantu memudahkan pekerjaan, tugas, dan sebagainya. Fasilitas sekolah identik dengan sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah semua perangkat, peralatan, bahan, perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Dan prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan dalam proses pendidikan. Fasilitas sangat penting bagi proses pembelajaran dan juga menimbulkan minat dan perhatian peserta didik untuk mempermudah menyampaikan materi. Sedangkan teknologi pendidikan adalah kajian dan praktik untuk membantu proses belajar dan meningkatkan kinerja dengan membuat, menggunakan, dan mengelola proses dan sumber teknologi yang memadai. Istilah teknologi pendidikan sering dihubungkan dengan teori belajar dan pembelajaran. Teknologi pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks dan terpadu, melibatkan orang, prosedur, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis, mencari jalan pemecahan masalah yang menyangkut semua aspek belajar manusia. Dari pendapat di atas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa fasilitas belajar pembelajaran
Dalam teknologi, pembelajaran adalah segala sesuatu baik berupa benda bergerak atau tidak bergerak yang diperoleh dari hasil teknologi industri yang dapat mempermudah, memperlancar, mengefektifkan, serta mengefisiensikan penyelenggaraan kegiatan belajar guna mencapai tujuan belajar. Masuk ke materi berikutnya. B. Jenis fasilitas belajar. Fasilitas belajar dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu fasilitas fisik, yakni segala sesuatu yang berupa benda atau fisik yang dapat dibendakan, yang mempunyai peranan untuk memudahkan dan memperlancarkan suatu usaha. Fasilitas fisik juga disebut fasilitas material. Contoh perabot ruang kelas, perabot kantor TU, perabot laboratorium, perpustakaan, dan ruang praktek. 2. Fasilitas uang, yaitu segala sesuatu yang bersifat mempermudah suatu kegiatan sebagai akibat bekerjanya nilai uang. Fasilitas ini biasanya dalam manajemen keuangan atau pembiayaan. Menurut Wina Sanjaya, fasilitas belajar dibagi menjadi dua macam, yaitu 1. Sarana. Sarana merupakan segala sesuatu yang berkaitan secara langsung dengan peserta didik dan mendukung kelancaran serta keberhasilan proses belajar peserta didik yang meliputi media pembelajaran, alat-alat pelajaran, perlengkapan sekolah, dan lain-lain. Di samping itu, sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan pendidik dan dalam pelaksanaan pendidikan. Macam-macam sarana pendidikan, yaitu 1. Sarana bergerak, ialah sarana yang dapat dipindahkan atau digerakkan sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Contoh, meja, kursi, lemari beroda, dan alat peraga sederhana. 2. Sarana tidak bergerak, ialah sarana yang tidak bisa atau relatif sulit untuk dipindahkan. Contoh, saluran air, lampu permanen, dan jendela. 2. Prasarana. Prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Prasarana pendidikan di sekolah bisa diklasifikasikan menjadi dua macam. Pertama, prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik, keterampilan, dan ruang laboratorium. Kedua, prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses pembelajaran, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses pembelajaran, diantaranya adalah ruang kantor, kantin, sekolah, tanah, dan jalan lampu menuju sekolah, kamar kecil, ruang usaha kesehatan sekolah, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan. Sedangkan menurut B. Suryo Subroto, fasilitas pembelajaran dibedakan menjadi tiga macam, yaitu 1. Alat pembelajaran. Alat pembelajaran adalah semua benda yang dapat digunakan secara langsung oleh guru maupun siswa dalam proses belajar mengajar, seperti buku tulis, buku paket, buku penunjang atau LKS, papan tulis, penggaris papan tulis, spidol, penghapus papan tulis, meja, dan kursi belajar, dan juga alat-alat praktek. 2. Alat peraga. Alat peraga adalah semua alat pembantu pendidikan dan pengajaran, dapat berupa benda ataupun perbuatan dari yang paling konkret sampai ke yang paling abstrak yang dapat mempermudah pemberian pengertian kepada siswa, seperti atlas, globe, patung peraga, materi RPP, silabus, peta topografi dunia, peta topografi pulau, kerangka model pembelajaran, dan pengukur panjang kurva. Dengan pengertian ini, maka alat pelajaran dapat termasuk dalam lingkup alat peraga. 3. Media pembelajaran. Media adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar untuk mempertinggi efektivitas dan efisiensi pendidikan. Meningkatkan pemikiran kreatif melalui banyak media.
bertujuan untuk mencapai sarana pendidikan dan kurikulum perlu dianalisis untuk mengetahui fungsi mental apa yang bertujuan dalam pendidikan. Media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu media audio seperti radio, tape recorder, media visual seperti gambar grafik, diagram atau bagan-bagan, media audiovisual seperti infokus film, video, televisi. Adapun ruang lingkup fasilitas belajar sekolah, menurut Sopiatin diantaranya adalah 1. Perencanaan pengadaan lahan, 2. Pembangunan sekolah, bangunan sekolah, 3. Perlengkapan sekolah, 4. Media pengajaran, dan 5. Sarana perpustakaan. C. Penerapan teknologi pendidikan dalam pendidikan agama Islam. Teknologi dalam pembelajaran diartikan sebagai mekanisme mendistribusikan pesan, termasuk sistem pos, siaran radio dan televisi, telepon, satelit, dan jaringan komputer. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran mengarah pada penggunaan internet atau jaringan komputer. Keberhasilan pembelajaran yang dilakukan dalam satu kegiatan pendidikan adalah bagaimana siswa dapat belajar dengan cara mengidentifikasi, mengembangkan, mengorganisasi, serta menerapkan ketika proses pembelajaran berlangsung. Dengan demikian, dalam penerapan teknologi pendidikan, hendaknya disesuaikan dengan konteks dan karakteristik siswa dan tingkat kemampuan kognitifnya. Untuk itu, teknologi menekankan pada pelaksanaan dan pemrosesan data seperti menangkap, mentransmisikan, menyimpan, mengambil, memanipulasi, atau menampilkan data dengan menggunakan perangkat-perangkat teknologi elektronik terutama komputer. Berikut adalah penerapan teknologi dalam pendidikan agama Islam, antara lain 1. Penggunaan program PowerPoint dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas. Melalui program tersebut, guru hanya menulis poin-poin penting materi yang akan ditampilkan atau disampaikan. 2. Menggunakan email untuk mengumpulkan tugas dari peserta didik. 3. Menggunakan mailing list untuk diskusi kelas yang diajarkan. 4. Menggunakan web blog untuk pembelajaran di dalam atau di luar kelas. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Fasilitas adalah hal-hal yang berguna atau bermanfaat yang berfungsi untuk mempermudah suatu kegiatan dalam dunia pendidikan. Fasilitas belajar merupakan sarana dan prasarana yang tersedia untuk membantu dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Sedangkan teknologi pendidikan adalah kajian dan praktik untuk membantu proses belajar dan meningkatkan kinerja dengan menggunakan dan mengolah proses dan sumber teknologi yang memadai. Istilah teknologi pendidikan sering dihubungkan dengan teori belajar dan pembelajaran. Menurut B. Suryo Subroto, fasilitas pembelajaran dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Alat pelajaran seperti buku tulis, papan tulis, spidol, meja dan kursi belajar dan lain-lain sebagainya. 2. Alat peraga seperti atlas, globe, patung peraga, silabus, dan lain sebagainya. 3. Media pembelajaran yaitu media audio, radio, tape recorder, media visual, gambar, grafik, diagram, dan bagan-bagan, media audiovisual, infokus, film, video, dan televisi. Selain itu, ada beberapa penerapan teknologi dalam pendidikan agama Islam, antara lain penggunaan program PowerPoint dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas. Melalui peran tersebut, guru hanya menulis poin-poin penting materi yang akan disampaikan. Menggunakan email untuk mengumpulkan tugas dari peserta didik. Menggunakan mailing list untuk diskusi kelas yang diajarkan. Menggunakan web blog untuk pembelajaran di dalam atau di luar kelas. Dalam dunia pendidikan, fasilitas yang berupa sarana dan prasarana merupakan unsur yang berpengaruh penting di sekolah.
di mana mutu pendidikan yang tinggi tidak mungkin dapat diwujudkan apabila sarana dan prasarana tidak ada di dalamnya. Oleh karena itu, kelengkapan sarana dan prasarana akan berpengaruh besar terhadap motivasi siswa dan presentasi belajar siswa. Di sisi lain, ada beberapa manfaat teknologi pendidikan dalam pendidikan agama Islam. Salah satunya adalah dapat membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dan sebagai alat dalam mendukung pengembangan pengetahuan sehingga memudahkan siswa dalam mendapatkan berbagai macam informasi. Demikian hasil makalah yang saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam hal ucap ataupun penyampaian yang kurang baik dari saya, karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.